Jan Bisek kembali menjadi sorotan usai melakukan pelanggaran handball yang berujung hadiah penalti untuk lawan Inter. Sehari setelah insiden tersebut, La Gazzetta dello Sport menilai kesalahan sang bek sebagai faktor besar yang kembali membawa Inter ke titik awal, terutama karena terjadi di area penalti sendiri. Media tersebut menyebut handball Bisek sebagai faktor raksasa yang telah terulang untuk ketiga kalinya. Dua kejadian sebelumnya terjadi pada musim lalu, yakni saat laga tunda melawan Genoa di Stadion Ferraris dan pada pertandingan krusial kontra Lazio di San Siro pada pekan penultimate Serie A. Rangkaian kesalahan ini dinilai turut membebani perjalanan Inter sepanjang 2025 yang berakhir tanpa trofi. Meski demikian, La Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa insiden-insiden tersebut tidak akan memengaruhi masa depan Bisek di Inter. Bek asal Jerman itu dinilai tetap sepenuhnya berkomitmen kepada klub. Sepanjang musim, Bisek juga sempat dimainkan sebagai bek tengah sebelum kembali ke posisi bek kanan tengah yang dianggap paling sesuai. Kini, ia kembali dituntut untuk bangkit dan menunjukkan respons positif. Cedera pemain terus menjadi masalah serius di sepak bola Eropa. Dalam 5 musim terakhir, tercatat 22.596 cedera yang dialami pemain di 5 liga top Eropa, dengan total kerugian finansial bagi klub mencapai 3,45 miliar euro atau sekitar 690 juta euro per tahun. Data ini tercantum dalam laporan Men's European Football Injury Index 2024-2025 yang dirilis grup asuransi Howden. Premier League menjadi liga dengan beban biaya cedera terbesar, mencapai 1 miliar euro dalam rentang 5 tahun. Sementara itu, Serie A Italia mencatat kerugian total 495 juta euro, dengan jumlah cedera yang meningkat 24% pada musim terakhir setelah sempat menurun pada musim-musim sebelumnya. Pada musim 2024-2025, Serie A mencatat 858 kasus cedera dengan total biaya 103,1 juta euro. Menempatkannya di posisi kedua terbawah di antara 5 liga besar Eropa, baik dari sisi jumlah cedera maupun dampak ekonomi. Di level klub Italia, Juventus menjadi tim dengan biaya cedera tertinggi, sebesar 16,75 juta euro. Diikuti AC Milan, 13,01 juta euro, dan Inter Milan, 10,93 juta euro. Sementara itu, Bundesliga Jerman menjadi liga dengan jumlah cedera terbanyak, mencapai 1.197 kasus. Namun dari sisi finansial, Premier League mencatat dampak ekonomi terbesar pada musim 2024-2025 dengan total biaya 285,7 juta euro dari 957 cedera. Adapun Liga Prancis menjadi liga dengan dampak paling kecil, dengan 483 cedera dan biaya sebesar 58,4 juta euro. Laporan ini menegaskan meningkatnya beban fisik dan finansial yang harus ditanggung klub-klub Eropa akibat padatnya kalender kompetisi. Inter Milan tengah memantau dengan serius situasi Stefan de Vrij menjelang bursa transfer Januari. Bek asal Belanda tersebut dikabarkan membutuhkan lebih banyak menit bermain demi menjaga peluangnya masuk skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, apabila dalam waktu dekat de Vrij tidak mendapatkan sinyal positif terkait perannya di tim, ia berpotensi meminta untuk hengkang lebih cepat meski kontraknya baru berakhir pada akhir musim. Inter sejatinya ingin mempertahankan sang pemain, namun kemungkinan perpisahan tetap terbuka. Jika de Vrij benar-benar meninggalkan klub, Inter dipastikan harus mencari tambahan di sektor pertahanan. Namun, Nerazzurri tidak memprioritaskan bek tengah murni. Klub disebut lebih membutuhkan bek kiri dalam sistem 3 bek sebagai alternatif langsung bagi Alessandro Bastoni, agar Carlos Augusto tidak terus dipaksakan bermain di 2 posisi berbeda. Selain isu pertahanan, Inter juga dikaitkan dengan pemain anyar di lini tengah. Media Italia tersebut mengonfirmasi rumor dari Armenia yang menyebutkan ketertarikan Nerazzurri terhadap Edward Sperzian, gelandang serang Krasnodar berusia 25 tahun yang masuk radar sebagai opsi potensial pada jendela transfer mendatang.
Inter Milan mulai menyusun rencana jangka menengah untuk posisi sayap kanan, menyusul cedera panjang Denzel Dumfries, namun dipastikan tidak akan melakukan pembelian darurat pada bursa transfer Januari. Klub lebih memilih mengandalkan opsi internal hingga akhir musim. Menurut laporan Corriere dello Sport, Marco Palestra menjadi target utama dan profil paling disukai manajemen Inter untuk mengisi sektor kanan di masa depan. Meski demikian, ia bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Brooke Norton-Cavi dinilai belum sepenuhnya meyakinkan, sementara Rafik Belhali sangat diminati setelah dipantau secara langsung. Namun, peluang mendatangkan Belhali dalam waktu dekat tertutup karena sang pemain akan memperkuat timnas Aljazair di Piala Afrika, sehingga negosiasi baru memungkinkan dilakukan pada musim panas. Inter disebut memilih tidak merekrut pengganti langsung bagi Dumfries, yang diperkirakan baru kembali bermain pada bulan Maret, dan fokus menyiapkan investasi besar untuk sektor tersebut di akhir musim. Palestra tetap menjadi prioritas utama, tetapi valuasinya melonjak drastis. Rumor menyebut klub pemilik meminta hingga 40 juta euro setelah sang pemain kembali dari masa peminjaman di Cagliari. Nilai tersebut berada di luar parameter keuangan Inter di bawah manajemen Oktri, kecuali ada pengecualian atau tercapai kesepakatan dengan syarat yang lebih menguntungkan. Sebagai alternatif, Belhali dinilai lebih realistis secara finansial. Pemain yang akan berusia 24 tahun pada Juni mendatang itu memiliki bandrol lebih kompetitif dan bisa menjadi opsi serius jika mampu mempertahankan performa impresifnya. Namun, Inter dipastikan harus menghadapi persaingan ketat, termasuk dari Juventus. Inter tersingkir lebih awal dari ajang Supercoppa Italiana setelah kalah dari Bologna melalui adu penalti di babak semifinal. Hasil tersebut membuat tim Nerazzurri gagal melangkah ke final turnamen yang digelar dengan format baru di Arab Saudi. Meski gagal melaju, Inter tetap mengantongi pemasukan sebesar 2,4 juta euro sebagai kompensasi partisipasi. Jumlah tersebut sama dengan yang diterima AC Milan yang juga terhenti di semifinal usai disingkirkan Napoli. Secara keseluruhan, total hadiah Supercoppa Italiana mencapai 23 juta euro. Napoli dan Bologna sebagai dua tim yang lolos ke final dipastikan meraih setidaknya 6,7 juta euro. Sementara itu, tim yang keluar sebagai juara berhak menerima 9,5 juta euro. Nilai hadiah bagi pemenang masih berpotensi bertambah hingga maksimal 11 juta euro apabila digelar laga persahabatan tambahan melawan juara Supercoppa Arab. Inter menunjukkan pengembangan permainan ofensif dengan karakter yang sangat vertikal di bawah arahan Christian Chivu. Pendekatan teknis dan taktis tersebut kini dinilai sudah matang dan terbukti efektif, sebagaimana tercermin dalam data statistik. Berdasarkan catatan Kicast, 3 pemain Inter yakni Federico Di Marco, Nicolo Barella, dan Lautaro Martinez menempati posisi teratas di Serie A dalam hal penciptaan peluang emas. Statistik ini menegaskan agresivitas dan efektivitas skema serangan Inter. Namun demikian, data lain yang berkaitan erat dengan penciptaan peluang juga menjadi sorotan, yakni jumlah peluang emas yang gagal dimanfaatkan. Lautaro Martinez tercatat telah menyia-nyiakan 10 big chance, terbanyak kedua di liga setelah Moise Kean yang mencatat 11 peluang terbuang. Selain itu, Pio Esposito juga tercatat gagal memaksimalkan 7 peluang emas. Statistik tersebut menunjukkan bahwa meski Inter sangat produktif dalam menciptakan peluang, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi aspek yang harus ditingkatkan. Corriere dello Sport menyoroti sejumlah sinyal positif yang tetap muncul dari laga Inter di Riyadh, meski hasil pertandingan diwarnai banyak catatan negatif. Fokus utama tertuju pada penampilan kiper Josep Martinez yang kembali dipercaya tampil saat menghadapi Bologna sebagai ujian penting setelah periode sulit yang dialaminya pada Oktober lalu. Penampilan tersebut dinilai memberikan dorongan kepercayaan diri bagi kiper asal Spanyol itu, yang disebut telah menantikan kesempatan ini selama beberapa pekan. Dukungan klub, termasuk pendampingan psikolog, turut membantu proses kebangkitannya. Respons Martinez di lapangan dinilai meyakinkan dan sesuai harapan, bahkan membuatnya kembali mendapatkan kredibilitas di mata tim.
Ambisi Martinez untuk menjadi bagian penting Inter tetap terjaga. Kesempatan yang diberikan pelatih Christian Cifu dipandang sebagai langkah awal dalam proses transisi, mengingat masa depan posisi penjaga gawang Inter akan dievaluasi seiring mendekati akhir kiprah Yann Sommer bersama Nerazzurri. Cifu sendiri disebut berencana memberi Martinez menit bermain secara berkelanjutan sepanjang musim. Dalam laga melawan Bolonya, mantan kiper Genoa tersebut dinilai tampil berani, cerdas, dan memiliki kualitas teknik yang baik. Namun demikian, satu aspek yang masih perlu diperbaiki adalah distribusi bola, setelah ia beberapa kali melakukan kesalahan akibat tekanan tinggi lawan. Meski begitu, kepercayaan diri dan kerjasama dengan lini pertahanan diprediksi akan terus berkembang sebelum evaluasi akhir dilakukan pada penghujung musim. Corriere dello Sport menyoroti performa Inter yang dinilai terus mengulang pola kegagalan yang sama sepanjang musim ini. Dalam analisisnya, media tersebut menyebut bahwa setiap kali level lawan atau pentingnya pertandingan meningkat, tim asuhan Christian Cifu gagal tampil sesuai dengan kualitas dan kekuatannya. Pengecualian hanya terjadi saat menghadapi Roma. Sementara di laga-laga besar lainnya, Inter selalu gagal meraih kemenangan. Menurut Corriere dello Sport, persoalan utama Inter bukan terletak pada permainan atau sistem yang diterapkan, melainkan pada kesalahan individu. Para pemain dinilai terlalu sering melakukan kekeliruan atau mengambil keputusan yang salah di momen krusial, termasuk para pemain berpengalaman. Hal ini tercermin jelas dari kegagalan dalam adu penalti yang membuat Inter tersingkir di ajang Supercoppa. Usai kekalahan tersebut, skuad Inter telah kembali ke Milan dengan suasana hati muram dan dijadwalkan kembali berlatih di Pinetina. Tim ditegaskan belum boleh mengendurkan fokus dan justru harus segera bekerja keras untuk memperbaiki masalah. Kekurangan agresivitas, minimnya ketajaman, serta lemahnya kepekaan terhadap situasi berbahaya disebut sebagai inti persoalan yang bersifat mental dan lebih sulit diatasi. Januari dipandang sebagai bulan penentuan bagi ambisi Inter, terutama karena padatnya jadwal pertandingan yang menuntut perubahan segera. Media tersebut juga menilai tahun 2025 sebagai periode yang sangat mengecewakan bagi Nerazzurri, dengan rentetan kegagalan mulai dari kekalahan di Supercoppa melawan Milan, Scudetto yang lepas ke Napoli di akhir musim, kekalahan di final Liga Champions kontra PSG, hingga tersingkir di semifinal Coppa Italia dan Piala Dunia antar klub. Dengan beban hasil buruk yang masih membayangi, harapan Inter kini tertuju pada perubahan menyeluruh yang diharapkan dapat terwujud mulai tahun 2026. La Gazzetta dello Sport menilai perjalanan Inter sepanjang 2025 berakhir tanpa gelar dan meninggalkan banyak tanda tanya. Dalam analisis panjangnya, media tersebut menyebut kegagalan di Supercoppa diawali dengan comeback menyakitkan yang dialami dari Milan dan diakhiri dengan adu penalti buruk melawan Bolonya, sebagai penegasan musim tanpa trofi bagi Nerazzurri. Situasi ini memunculkan apa yang disebut sebagai sindrom kemenangan besar, yakni kesulitan Inter tampil maksimal pada momen-momen krusial. Perubahan sikap juga tercermin dari pernyataan Henrik Mkhitaryan yang sebelumnya menyebut Inter tak tertandingi, namun kini menggambarkannya sebagai sesuatu yang tak terjelaskan. Statistik menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan kecil terus berulang dan berdampak besar. Insiden individual seperti yang melibatkan Bisek dinilai bukan lagi kebetulan semata, melainkan bagian dari masalah yang lebih struktural. Meski demikian, posisi Inter di klasemen Serie A dan Liga Champions membuat analisis menjadi lebih kompleks. Nerazzurri masih memimpin Liga dan berada di peringkat ke-6 Liga Champions, sehingga tetap berada di jalur persaingan di kompetisi utama lainnya. Namun tantangan berat sudah menanti, dengan laga tandang melawan Atalanta di Bergamo, disusul pertemuan kembali dengan Bolonya di San Siro pada 4 Januari sebelum menghadapi Napoli dalam duel penentuan. Kepulangan lebih awal dari Arab Saudi akibat kegagalan di Supercoppa disebut mengecewakan manajemen dan staf pelatih. Meski Christian Cifu tetap mendapat kepercayaan penuh dari Marotta dan Ausilio, duel melawan Napoli asuhan Antonio Conte dipandang sebagai ujian stabilitas yang sangat krusial. Terlebih karena Inter belum pernah mengalahkan tim-tim besar di Serie A dalam 2 musim terakhir. Di sisi lain, kegagalan di Supercoppa juga memberi sisi positif.
Cifu memanfaatkan momen tersebut untuk mengelola kelelahan pemain dengan memberi waktu istirahat kepada sejumlah pilar tim, sekaligus membuka peluang bagi Inter untuk melakukan penyegaran dan bangkit kembali usai jeda Natal. Andrea Ranocchia memberikan analisis terhadap penampilan Nerazzurri saat menghadapi Bologna. Pendapat tersebut ia sampaikan dari studio Sport Mediaset. Ranocchia menilai Inter tampil cukup baik dan mampu menciptakan banyak peluang. Namun, kembali terkendala masalah kurang tajam dan minim kecerdikan dalam memaksimalkan kesempatan. Menurutnya, pertandingan melawan Bologna berlangsung seimbang, dengan masing-masing tim menguasai satu babak dan sama-sama memiliki peluang mencetak gol. Ia menegaskan bahwa performa Inter tidak bisa disebut sebagai bencana. Nerazzurri disebut sebagai tim yang bermain atraktif, membangun banyak peluang, dan enak ditonton. Namun, justru disitulah letak risikonya, karena para pemain terlalu menunggu peluang sempurna untuk mencetak gol. Ranocchia menyarankan agar Inter bermain lebih pragmatis dan kejam di depan gawang lawan, termasuk berani mencetak gol-gol sederhana atau kotor, alih-alih selalu berusaha menciptakan gol indah. Menurutnya, keinginan untuk selalu mencetak gol spektakuler justru membuat Inter kehilangan efektivitas di momen-momen krusial. Mantan penyerang Italia Antonio Cassano menilai kemenangan Bologna atas Inter Milan pada laga semifinal Supercoppa Italia sebagai hasil yang sepenuhnya pantas. Pendapat tersebut ia sampaikan dalam episode terbaru program FIFA El Football. Cassano menegaskan bahwa meski tidak diunggulkan, Bologna mampu tampil sejajar dengan Inter yang disebut sebagai tim terkuat di kompetisi. Menurutnya, perbedaan status itu sama sekali tidak terlihat di atas lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pelatih Vincenzo Italiano yang dinilai layak mendapatkan kesempatan besar untuk meraih trofi berkat gaya bermain menyerang dan atraktif yang diterapkan kepada timnya. Cassano menyoroti fakta bahwa Bologna sempat tertinggal hanya 1,5 menit setelah pertandingan dimulai, namun tetap mampu bangkit dan menjaga kualitas permainan hingga akhir laga. Terkait adu penalti, Cassano menyebut situasi tersebut sebagai sebuah lotre. Ia menilai kiper Ravalia menjadi salah satu kunci kemenangan Bologna berkat 2 penyelamatan penting, sementara eksekusi Barella yang melenceng turut menentukan hasil akhir.